أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dzikir itu bukan perkara yang kita pandang sebelah mata, tetapi dzikir itu perkara besar pada kehidupan pemburu surga. Makanya disitulah kita kemarin akhirnya mengetahui betapa besarnya keutamaan, yaitu adalah mereka yang berzikir kepada Allah. Makanya saya ingin mengulang sebentar ya, tentang hal-hal yang berkaitan tentang dzikir sebelum kita membahas pada tema berikutnya. Mungkin banyak di antara kita yang suka bertanya, apa sih bedanya antara doa dengan dzikir? Nah, ini mungkin di antara kita masih suka bertanya. Maka sesungguhnya kita harus mengetahui apa itu bedanya antara doa dengan dzikir. Karena terkadang kita itu begitu sulit untuk mengiris antara doa dengan dzikir. Maka sesungguhnya ada beberapa keutamaan ada beberapa perbedaan antara doa dengan dzikir. Yang pertama, doa itu artinya tolab. Doa itu artinya meminta. Makanya doa itu terbagi menjadi dua. Ada doaul masalah, ada doaul ibadah. Doa itu dua. Ada doa yang sifatnya meminta, ada doa yang sifatnya ibadah. Doa sifatnya ibadah itu apa? Ibadah dalam rutinitas yang kita lakukan. Yaitu doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, berhubungan suami istri, ketika kita mendengar adzan, itu namanya doa ibadah. Ada doa yang kedua yang disebut dengan doaul masalah, yaitu ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut dengan doaul masalah. Itu doa itu artinya tolab, artinya meminta. Kalau dzikir itu artinya membersihkan dan mengagungkan. Jadi kemudian dzikir itu tidak berkaitan tentang permintaan, tidak berkaitan tentang permohonan kita selaku seorang hamba dan seorang makhluk. Tetapi dzikir itu wujud dari pengagungan dan penyucian seorang makhluk kepada sang Khalik, yaitu adalah ketika mereka berzikir dan menyebutkan nama Allah. Dan itulah yang disebut perbedaan antara doa dengan dzikir. Perbedaan yang kedua adalah dzikir itu lebih luas daripada doa. Karena sesungguhnya doa itu juga merupakan bagian dari dzikir. Makanya sampai disebut afdhalut doa, alhamdulillah. Makanya ada sebuah riwayat, sebaik-baik doa itu alhamdulillah. Padahal alhamdulillah itu dzikir. Karena apa? Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah, yang artinya mengagungkan dan mensucikan Allah. Dan dzikir itu maknanya umum. Membaca Al-Quran itu bagian dari dzikir. Menuntut ilmu itu adalah majelis dzikir. Makanya sampai Nabi mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u fiha. Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka duduklah sejenak. Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Hilaqul dzikri. Yang disebut dengan taman surga itu majelis-majelis dzikir. Majelis yang mengingatkan kita tentang perintahnya Allah, majelis yang mengingatkan kepada kita tentang larangan Allah, itu pun dzikir. Kita merenung tentang dosa kita, itu pun dzikir. Kita memikirkan dan mentadaburi ayat-ayat Allah dan kita membaca tafsirnya, apa yang Allah cintai dan apa yang Allah murkai, itu juga dzikir. Berarti dzikir itu cakupannya lebih luas daripada doa. Doa itu pun merupakan bagian dari dzikir. Dan itu merupakan sebuah perkara yang kita harus mengerti. Makanya orang yang berdoa itu ada dzikirnya dulu sebelum kita berdoa kan. Bagaimana kalau orang itu berdoa selalu berzikir dulu. Ketika kita akan berdoa, kita sebutkan nama-nama Allah yang indah, itu dzikir dulu. Tapi kalau kita berzikir tidak harus doa. Makanya itulah bedanya doa dengan dzikir yang kedua. Kemudian yang ketiga, sesungguhnya perbedaan antara doa dengan dzikir itu adalah sesungguhnya dzikir itu waktunya tidak terbatas, kapan saja. Bahkan dalam kondisi apa saja. Walaupun yang paling baik kondisinya adalah duduk, khusyuk dan menghadap kepada kiblat. Tapi bolehkah bagi kita untuk berzikir sembari kita tidur, berbaring? Boleh. Makanya Allah menyebutkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, yaitu orang-orang yang beriman yang mereka senantiasa berzikir baik dalam kondisi duduk ataupun berdiri. Beda dengan doa. Doa itu dia lebih banyak bagaimana aturan yang harus dilakukan. Bagaimana ketika kita berdoa harus duduk, bagaimana ketika berdoa kita harus menyebutkan dzikir Asmaul Husna, bagaimana kalau kita berdoa kita harus berzikir meminta ampunan kepada Allah. Bagaimana ketika kita berdoa maka kita mengangkat tangan sejajar dengan bahu
dan kelihatan kita dalam kondisi sungguh-sungguh, tidak boleh dalam kondisi main-main, sebagaimana tidak boleh ketika kita berdoa minta untuk diburu-buru dan disegerakan. Itu aturan ketika kita berdoa. Kalau zikir enggak, zikir lebih lapang. Zikir itu lebih lapang, zikir itu lebih luas, dan zikir itu lebih maknanya itu adabnya itu lebih fleksibel daripada kita berdoa, dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya itulah yang disebut dengan perbedaan antara zikir dengan doa. Dua-duanya penting ya. Jadi ini untuk menjelaskan kepada kita, karena banyak sekali pertanyaan yang ditujukan, Ustadz, zikir itu merupakan bagian dari sifat ahlu syurga. Mereka senantiasa berzikir, dan tidaklah penduduk syurga mereka menyesal kecuali karena mereka merasa belum memaksimalkan zikir. Apa bedanya zikir dengan doa? Nah, di situ tadi kita sudah menyampaikan, doa itu meminta, zikir itu mengagungkan. Zikir itu lebih luas daripada doa, karena sesungguhnya makna zikir bukan hanya menyebut subhanallah, bahkan ketika kita membaca kitab, bahkan kita bertemu pada kajian virtual kita pada kesempatan sore ini atau siang ini, itu pun merupakan bagian dari zikir. Dan yang ketiga, semua waktu bisa dipakai untuk kita berzikir. Tetapi kemudian kalau doa, ada waktu yang mustajab untuk kita berdoa, dan ada adab-adab yang lebih ketat daripada zikir. Karena zikir bisa dilakukan dalam kondisi berdiri, duduk, dalam kondisi kita berbaring, maka kita boleh berdoa kepada Allah, maka kita boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah kita akhirnya memahami itulah bedanya antara doa dengan zikir. Setelah kita mengetahui perbedaan antara doa dengan zikir, maka kita ada yang bertanya, lebih utama mana Ustadz, doa atau zikir? Nah, ini termasuk salah satu hal yang sering ditanyakan. Sebenarnya jawaban yang benar adalah terkadang doa lebih penting daripada zikir. Terkadang zikir lebih penting daripada doa. Kapan doa itu lebih penting dan lebih utama daripada zikir? Ketika kita dalam kondisi yang betul-betul membutuhkan pertolongan Allah, dan kita memahami betapa lemahnya kita dan betapa rapuhnya kita selaku makhluk. Pada saat itu tidak ada yang paling utama kecuali adalah berdoa meminta kepada Allah. Contoh, kita dikepung sama musuh-musuhnya Allah. Kita betul-betul tidak bisa bergerak kemana-mana. Tidak ada yang kita ingat kecuali pertolongan Allah semata yang mampu merubah semuanya. Kita berdoa, itu namanya doa pada saat itu lebih utama daripada zikir. Tapi kalau dalam kondisi normal, mana yang lebih utama? Apakah yang lebih utama itu doa atau zikir? Maka sesungguhnya para ulama menyampaikan yang lebih utama itu zikir. Kenapa? Ada 3 alasan. Apa itu alasan yang pertama? Karena sesungguhnya doa selalu didahului dengan zikir kepada Allah. Bahkan kalau doa tidak ada zikirnya, bisa menjadikan doa itu sulit diterima dan menjadi sulit untuk mustajab. Berarti doa itu tergantung dengan zikir. Makanya kalau kita berdoa itu bagaimana? Kita melalui Asmaul Husna, menyebutkan Asmaul Husna itu bagian dari zikir. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin samaita bihi nafsaka awalam tahu ahada min khalqika aw ista'sarta fi ilmil ghaib. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan namamu, dengan nama dan sifat yang engkau ajarkan kepada makhlukmu, dengan nama dan sifat yang engkau sembunyikan untuk dirimu, yang engkau jadikan itu menjadi perkara gaib. Nah, itu namanya zikir.